Nah, saya pernah dengar dari almarhum Habib Anis, kakek beliau dari buku manuskrip para habaib terdahulu. Yang kita tahu di Hadramut itu ada perpustakaan yang luar biasa berisi karya ilmiah para ulama yang belum ditulis ulang, masih makhtutat, Ustaz, masih manuskrip. Para habaib menafsirkan ayat ini menarik. Jadi tafsir kan banyak. Ada tafsir dari para habaib yang menarik. Para habaib ambil tafsir yang 30 juz itu sudah ada di dada Nabi Muhammad SAW. Jadi 30 juz udah ada di dada Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita lihat ketika Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, wa nakhtartuka fastami' lima yuha. Aku telah memilih engkau, fastami' lima yuha. Maka hendaknya engkau dengarkan apa yang akan diwahyukan kepadamu. Artinya Nabi Musa AS butuh mendengar dulu, baru nanti bisa membaca kemudian. Tapi untuk Nabi Muhammad SAW, Iqra. Nggak ada proses aku akan wahyukan, kamu dengarkan, kemudian baca. Nggak ada yang seperti itu, tetapi yang ada Iqra, langsung bacalah. Artinya 30 juz itu menurut pemahaman sebagian habaib sudah ada di dada hati Nabi Muhammad SAW. Nah, terus lantas fungsinya malaikat Jibril alaihissalam apa? Di ayat tadi itu. Nah, ayat tadi disebutkan, coba Ustaz diulang Ustaz, anak belum hafal Ustaz. Anak belum hafalin Quran. La tuharrik bihi lisanaka. Wahai Nabi Muhammad SAW, jangan kamu gerakkan dulu lisanmu untuk membaca apa yang sudah ada di dalam dadamu. Ya, nanti kamu tergesa-gesa mengeluarkan yang kamu ketahui sebelum waktunya. Dengarkan dulu nanti malaikat Jibril yang ngomong, keluarkan yang ini, baru engkau mengikuti. Artinya ayat itu menjelaskan fungsi malaikat Jibril alaihissalam adalah untuk mengatur kapan ayat ini boleh dikeluarkan, kapan ayat ini boleh dikeluarkan. Yang semua sudah ada di dada Nabi Muhammad SAW. Dan itu sesuai dengan fungsi malaikat Jibril, yaitu pembantu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua Ustadz, saya belum banyak membaca, tapi mendengar dari ulasan para ulama yang ada di YouTube. Sekarang ini ada ulama yang belum sempat nulis, tapi udah sempat bicara. Ya, para ulama di belahan bumi lain kita ini, baik itu di Mesir maupun di Hadramut, ya, di Oman, di Sudan, di Maroko, saya mendengar ada yang menafsirkan Iqra bismi rabbik ini justru Allah Ta'ala ingin menjelaskan kepada umat manusia bahwasanya nabiku yang ummi ini, nabiku yang tidak mampu membaca dan menulis menurut ilmu manusia, ilmu zahir, dia akan bisa membaca dan menulis lebih hebat dari kalian. Caranya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menggunakan kekuatan Tuhanmu yang mampu menciptakan segala-galanya. Bacalah dengan menggunakan kekuatan Tuhanmu yang menguasai jagat raya. Ketika pertama kali dikatakan Iqra, Rasul menjawab ma ana biqari'in. Ketika dikatakan Iqra, ma ana biqari'in. Bacalah, aku nggak bisa baca. Bacalah, aku nggak bisa baca. Bacalah, aku nggak bisa baca. Yang ketiga, turunlah ayat yang kemudian kita kenal 5 ayat pertama. Ya, surat Al-Alaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, saat itulah ulama menjelaskan, inilah Allah memberi Nabi SAW kemampuan untuk membaca, tapi dengan ilmunya Allah Ta'ala, bukan dengan ilmu kasbi, tapi ilmu wahbi. Bukan dengan belajar, tetapi dengan pemberian. Bukan murid, tapi murad. Bukan yang melamar, tapi yang dilamar. Nah, kelihatannya Ustaz Abdul Somad salah satunya itu. Bukan yang melamar, tapi yang dilamar.